Nyai Roro Kidul. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang raja yang bijaksana, yang bernama Prabu Mundangwangi. Sang raja mempunyai permaisuri bernama Dewi Rembulan dan dikaruniai seorang putri cantik, Dewi Kadita. Selain mereka, sang raja juga mempunyai seorang selir yang bernama Dewi Mutiara. Ternyata Dewi Mutiara memiliki sifat buruk. Dia selalu merasa iri terhadap Dewi Rembulan. Pada suatu hari, Pandita Agung menghadap kepada Prabu Mundangwangi. Ia menyampaikan bahwa tidak lama lagi Prabu Mundangwangi akan memperoleh putra dari selirnya, yaitu Dewi Mutiara. Prabu Mundangwangi sangat bahagia karena dia sudah lama menunggu lahirnya anak laki pewaris tatanya. Meskipun putraku lahir dari seorang selir, ia akan kuangkat menjadi putra mahkota. Dewi Kadita yang diam-diam mendengar ucapan raja tersebut menyambut dengan sangat gembira. Ucapan Pandita Agung benar. Tidak lama lagi kemudian Dewi Mutiara hamil dan dia pun melahirkan seorang bayi laki-laki. Prabu Mundangwangi sangat gembira menyambut kelahiran putranya itu. Ia pun sangat mencintai Dewi Mutiara, tetapi juga tetap mencintai Dewi Rembulan dan Dewi Kadita. Ternyata hal itu membuat Dewi Mutiara merasa iri. Dia ingin dicintai oleh Prabu Mundangwangi seutuhnya. Dewi Mutiara berniat menyingkirkan Dewi Rembulan dan Dewi Kadita dengan harapan dirinya nanti akan menjadi permaisuri raja. Dewi Mutiara mempersiapkan niat jahatnya dengan matang. Pada suatu malam, ia pergi ke hutan menemui nenek sihir. Dia meminta bantuan nenek sihir untuk mencelakai Dewi Rembulan dan Dewi Kadita. Kutuklah mereka berdua. Jangan khawatir, keinginanmu akan segera terwujud. Keesokan paginya, Dewi Rembulan dan Dewi Kadita kaget ketika bangun tidur. Sekujur tubuh mereka dipenuhi borok dan kudis yang mengeluarkan bau busuk. Mereka berdua meratapi nasibnya tidak henti. Seketika seluruh penghuni istana menjadi gempar. Tubuh kita jadi begini. Prabu Mundangwangi merasa sedih, bingung dan kesal. Pandita Agung dan para tabib didatangkan untuk menyembuhkan penyakit yang menimpa permaisuri dan anaknya. Sayang sekali, tak seorang pun berhasil menyembuhkan mereka. Karena khawatir penyakit yang menakutkan itu menular, maka Prabu Mundangwangi memerintahkan para pengawalnya untuk mengasingkan mereka ke hutan. Akhirnya, pada suatu pagi, Dewi Rembulan dan Dewi Kadita dimasukkan ke dalam dua tandu besar dan dituntung kain dengan rapat. Kemudian dibawa menuju hutan belantara. Setibanya di hutan, kedua tandu itu dibuka. Para pengawal langsung lari meninggalkannya. Dewi Rembulan dan Dewi Kadita baru menyadari bahwa mereka bukan dibawa pergi untuk diobati, tetapi dibuang di hutan. Ibu, janganlah bersedih. Kita harus berpasrah diri kepada Sang Dewata. Dewi Kadita berusaha membuang kesedihannya dengan berjalan menyusur ke hutan. Tak lama di hutan itu, Dewi Rembulan kemudian sakit dan semakin lemah. Akhirnya dia menghembuskan nafas terakhirnya. Selamat tinggal, Bu. Semoga engkau tenang di sana. Dewi Kadita sangat sedih ditinggalkan ibunya.
kondisi tak terurus, tubuhnya semakin kurus dan penyakit semakin parah. Ia berjalan menyusuri pedalaman hutan ke arah selatan tanpa tujuan yang jelas. Ternyata dia sampai di pantai selatan. Tiba-tiba dia melihat ada seorang pemuda yang gagah perkasa sedang berdiri tidak jauh darinya. "Aku akan menolongmu. Penderitaanmu akan segera berakhir." Dewi Kadita sangat gembira mendengar ucapannya. Dia bersedia menuruti segala perintah pemuda itu demi kesembuhan penyakitnya. Pemuda itu terjun ke laut dan Dewi Kadita langsung mengikutinya terjun ke laut juga. Sungguh ajaib, seketika penyakit ia langsung hilang. Dewi Kadita sangat gembira mengetahui ia telah sembuh dari penyakitnya dan ingin mengucapkan terima kasih kepada pemuda itu. Anehnya, pemuda itu hilang lenyap entah kemana. Dewi Kadita tersadar bahwa ia sudah sekian lama ada di dalam laut, tetapi tidak tenggelam. Kemudian ia melihat kedua kakinya dan sangat terkejut melihat apa yang terjadi terhadap dirinya. Wah! Kedua kaki Dewi Kadita telah tertutup sirip menyerupai ikan. Dewi Kadita akhirnya pasrah akan nasibnya. Dia kemudian hidup di laut selatan. Konon, penduduk sekitar pantai selatan kadang melihat putri cantik berambut panjang yang bagian pinggang sampai ke ujung kakinya menyerupai ekor ikan. Para penduduk menyebutnya Nyai Roro Kidul, penguasa pantai selatan.